Besaran maksimal THR dan gaji 13 yang diterima pegawai non-ASN dan PPPK, sesuai masa kerja. Ini hitungan THR buat PPPK dan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan. Berikut info penting untuk pegawai non-ASN yang akan menerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN telah disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023, tentang juknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang bersumber dari APBN. Di dalam isi Permenkes tersebut, disebutkan bahwa pegawai non-ASN menerima besaran THR dan gaji ke-13 di tahun 2023 ini. Untuk besaran THR dan gaji ke-13 yang diterima oleh pegawai non-ASN berbeda-beda pada tiap jenjang pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam besaran maksimal THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru. Lebih lanjut, berikut terdapat pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan, sebagai berikut. Besaran maksimal THR dan gaji ke-13 non-ASN PPPK. 1. Pendidikan SD atau SMP atau sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp3.219.000. Masa kerja di atas 10 tahun 20 tahun Rp3.613.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.079.000. 2. Pendidikan SMA atau D1, sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp3.842.000. Masa kerja di atas 10 tahun 20 tahun Rp4.329.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.984.000. 3. Pendidikan D1, D3, sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp4.138.000. Masa kerja di atas 10 tahun 20 tahun Rp4.657.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.397.000. 4. Pendidikan S1, D4 sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp4.735.000. Masa kerja di atas 10 tahun 20 tahun Rp5.394.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6.229.000. 5. Pendidikan S2, S3 sederajat. Masa kerja 10 tahun Rp5.064.000. Masa kerja di atas 10 tahun 20 tahun Rp5.770.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6.769.000. Selain itu untuk pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disertakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. Berikut merupakan detail informasinya. 1. Eselon 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebesar Rp19.939.000. 2. Eselon 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp14.702.000. 3. Eselon 3 Pejabat Administrator sebesar Rp8.987.000. 4. Eselon 4 Jabatan Pengawas sebesar Rp7.517.000. Siapa saja ASN yang menerima THR Lebaran 2023? Daftar Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2023 memuat daftar ASN yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya besok. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan daftar ASN yang berhak menerima THR adalah sebagai berikut. 1. Pegawai Negeri Sipil PNS dan calon PNS. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK. 3. Prajurit TNI. 4. Anggota Polri. 5. Pejabat negara. Pejabat negara yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari berikut ini. 1. Presiden. 2. Wakil Presiden. 3. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah DPD. 6. Hakim yang menjadi pimpinan semua badan peradilan. 7. Gubernur. 8. Bupati, Wali Kota.
THR tersebut diberikan juga pada tenaga pendidik dan pensiunan di tingkat daerah hingga pusat. Apa saja komponen THR ASN Lebaran 2023? Komponen THR ASN Lebaran 2023 terdiri dari pembayaran gaji pokok atau pensiunan pokok. Selain itu, ditambah tunjangan yang melekat, yang terdiri dari tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum lainnya. Kemudian terdapat 50% tunjangan kinerja tukin bagi yang memperoleh tukin. THR juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapat tukin atau tambahan penghasilan tamsil yang berhak menerima 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen. Sri Mulyani menyatakan bahwa ASN Pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang menerima THR berjumlah 1,8 juta orang. Sedangkan ASN daerah yang menerima THR sebanyak 3,7 juta orang, termasuk guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta orang dan guru ASN daerah yang menerima tamsil sebanyak 527.400 orang. Pensiunan dan penerima pensiun juga akan menerima THR, yang berjumlah 2,9 juta pensiunan. Selain memberikan THR, pemerintah juga berencana mencairkan gaji ke-13 mulai Juni tahun 2023. Gaji ke-13 memiliki komponen dan kelompok aparatur yang sama dengan penerima THR Lebaran 2023. Pemerintah memastikan pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dibayarkan pada bulan Juni tahun 2023. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komponen gaji ke-13 akan sama dengan tunjangan hari raya tahun ini, sebesar 1 kali gaji pokok ditambah tunjangan melekat pada gaji. Tunjangan melekat pada gaji yang dimaksud, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan struktural fungsional atau tunjangan lainnya. Dalam PP 15/2023 juga mengatur gaji ke-13. Gaji ke-13 akan dibayar mulai Juni tahun 2023. Komponennya sama dengan THR tahun ini, ujar Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Rabu, 29 Maret 2023. Menurutnya pembayaran gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para keluarga aparatur sipil negara, dalam menghadapi tahun ajaran baru. Sehingga tambahan gaji tersebut bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak dari para abdi negara. Ini untuk membantu keluarga-keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru untuk belanja pendidikan bagi putra-putri ASN, ucapnya. Sri Mulyani juga berharap gaji ke-13 bisa menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat bertepatan juga dengan musim libur, sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Kita berharap keseluruhan ekonomi masyarakat akan terus membaik, ucapnya. Pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara pemerintah pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan aparatur sipil negara pemerintah daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemda diminta mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk menjalankan PP 15 tahun 2023 tentang THR dan gaji ke-13, kata Sri Mulyani. Ia menambahkan lebih detail pelaksanaan gaji ke-13 akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK untuk THR dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBN untuk pemerintah pusat. Sedangkan APBD, Pemda perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP 15/2023, katanya. Demikian informasi tentang THR dan gaji 13, semoga bermanfaat dan terima kasih.